Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan yaitu tentang keterampilan ya, yaitu Smart Document dengan MS Word ya. Jadi kita itu sudah sering menggunakan aplikasi MS Word ya, tapi kadang-kadang kita tidak tahu ya semua fitur yang tersedia di MS Word ya. Sebenarnya di Microsoft Word itu sudah ada banyak fitur, tetapi kadang-kadang para pemakainya itu hanya tahu yang sifatnya dasar-dasar saja. Jadi yang advance itu tidak tahu gitu ya. Itu biasanya seperti itu ya. Nah, di perkuliahan pada pertemuan kali ini ya, nanti Smart Document dengan MS Word akan kita pelajari yaitu tentang bagaimana supaya kita bisa membuat daftar isi secara otomatis ya dalam waktu mungkin 2 detik saja atau 1 detik saja, atau membuat daftar tabel otomatis ya, daftar gambar otomatis ya. Kemudian juga cross reference, bagaimana kita merujuk kepada tabel gambar ya, juga daftar pustaka otomatis ya. Kalau daftar pustaka otomatis tentunya kita sudah sering menggunakan ada Mendeley, ada EndNote ya, dan seterusnya, atau Zotero ya. Nah, pada pertemuan kali ini nanti saya akan fokus pada 4 hal ini ya. Untuk yang Mendeley itu mungkin silahkan nanti mencari tutorial sendiri ya. Nah, oke. Di dalam Smart Document dengan MS Word ini penting, terutama untuk para mahasiswa atau praktisi yang kebetulan membuat dokumennya itu adalah dokumen panjang ya. Misalnya Anda menulis tesis, itu adalah mungkin sekitar 200 halaman atau berapa gitu ya, atau lebih gitu. Bagaimana dengan membuat daftar isinya atau daftar tabel, daftar gambar ya, apakah itu nanti secara manual ya. Kalau secara manual berarti itu akan memerlukan waktu yang lama ya. Belum kalau kita menyisipin gambar atau menyisipin tabel, maka penomoran tabel dan gambar itu akan bergeser semua ya sepanjang halaman dari tesis itu. Nah, ini akan menjadi masalah ya ketika kita menggunakan cara-cara yang manual. Ya, oleh karena itu pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari ya tentang bagaimana kita itu membuat daftar tabel, daftar gambar, kemudian bagaimana merujuk tabel, gambar itu secara otomatis ya. Itu yang utamanya. Kemudian untuk daftar isi ya, penomoran halaman ya. Penomoran halaman di bagian depan ya. Di bagian depan sebelum daftar isi itu kan menggunakan Roman letter ya, menggunakan angkanya itu angka huruf Romawi kecil ya. Tetapi kalau untuk yang isi ya, bab 1, bab 2 dan seterusnya, atau chapter 1, chapter 2 dan seterusnya itu menggunakan halaman angka ya, angka Arab ya. Nah, inilah yang akan menjadi concern kita pada pertemuan yang kali ini ya, terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan fitur yang ada di MS Word ya. Baiklah, kita untuk sebagai contoh ya, sebagai contoh satu dokumen ya seperti ini. Nanti saya akan susun supaya ini menjadi dokumen misalnya tesis ya, tesis, di mana di halaman depan itu kan ada daftar, ada cover, ada daftar gambar, daftar tabel, daftar isi ya. Nah, ini kebetulan saya breakdown dari paper yang sudah ada. Nah, maka kalau Anda nanti misalnya ya, misalnya pertama kali menyusun tesis ya, mungkin bisa menggunakan misalnya langsung di halaman depan ya, seperti ini ya misalnya ya. Di halaman depan ini kita nanti akan mengkondisikan supaya penomoran halamannya itu ya di bagian bawah menggunakan halaman Romawi ya, sementara yang nanti setelah bab 1 itu menggunakan halaman Arab ya, angka Arabik gitu ya. Nah, misalnya di halaman depan ini adalah nanti berisi
Misalnya di sini cover ya, di sini akan berisi cover. Kemudian halaman kedua itu misalnya nanti akan berisi kata pengantar misalnya ya, ini kata pengantar. Ya, kemudian halaman berikutnya ya, misalnya halaman berikutnya. Jadi ini daftar. Jadi pemisahnya antar misalnya kata pengantar dengan yang lain itu seharusnya menggunakan namanya back break ya. Tetapi kalau antar sistem penomoran halaman yang berbeda itu menggunakan apa namanya section ya. Jadi namanya back break ya. Back break ya. Satu lagi adalah namanya section break ya. Jadi kalau back break itu masih dalam section yang sama ya. Ini dalam section yang sama dan tata cara penomoran halaman ya yang sama ya. Tapi kalau section break itu ya sudah berbeda section ya, sehingga nanti setiap section ya mempunyai jenis penomoran halaman yang berbeda ya gitu. Maka kalau kita menggunakan halaman yang jenis halaman penomoran halaman yang berbeda, maka kita harus menggunakan yang namanya section break. Tetapi kalau masih menggunakan format penomoran halaman yang sama, maka kita menggunakan back break ya. Misalnya ya, kata pengantar dengan daftar isi itu kan masih menggunakan sistem penomoran halaman Romawi ya. Maka di sini kita spirit ya dengan menggunakan di bagian layout ini ya, di layout kemudian di sini kita pilih breaknya ini adalah back break ya, bukan section. Kalau yang bawah ini kan section break, maka kita kasih back break ya. Sehingga nanti di sini kalau kita nampakkan ya seperti ini ya, nampak ya, maka di sini namanya back break ya, bukan section break ya. Ini cara menampakkannya adalah menggunakan ini home, kemudian di sini ada tombol toggle ya. Nah, nanti di sini misalnya daftar tabel misalnya ya. Nah, kemudian nanti di sini kita break lagi masih dalam section yang sama ya. Misalnya ini ya tadi daftar gambar ya. Nah, nanti di sini setelah daftar gambar kan ada daftar isi misalnya ya. Maka di situ masih menggunakan halaman Romawi ya. Berarti ini masih menggunakan back break. Ya, berarti di sini daftar isi ya. Nah, kemudian setelah daftar isi baru nanti masuk ke bab 1 ya. Ya, misalnya kita langsung ke bab 1 misalnya. Nah, karena bab 1 itu ya, misalnya bab 1 itu misalnya introduction ya, atau ini chapter 1 ya. Chapter 1 misalnya di sini introduction misalnya ya. Ya. Nah, misalnya saya menggunakan English ya. Table of content misalnya di sini, table of content. Kemudian di sini misalnya tadi gambar ya, list of figures ya. Kemudian di sini ada list of table ya. Ya. Nah, nanti di chapter 1 introduction ini harusnya chapter 1 introduction ini harusnya sudah menggunakan ya, ini udah berbeda format. Nanti di sini sudah halamannya menggunakan angka Arabik ya. Angka Arabik itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang pakai angka biasa. Nah, kalau yang angka Arabik ya, angka Arabik itu adalah misalnya pakai kalau yang depan itu pakai angka Romawi ya.
Maka di sini breaknya, insert page breaknya adalah menggunakan ini ya, section break ya. Jadi ini kita pilih yang next page ya. Nah, maka kalau kita lihat ya, kita lihat seperti ini ya. Nah, di sini adalah pemisahnya adalah section ya. Ini pemisahnya section. Nah, sekarang kita memberi nomor halaman ya. Kita memberikan nomor halaman ya. Nomor halaman kita taruh misalnya di bagian bawah ya, di bagian bawah ya, di bagian bawah ya, jadi kita kasih insert page number ya, misalnya di bottom ya, di bagian bawah tengah misalnya ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian formatnya ini bisa kita pilih ya, kita kondisikan untuk page numbernya menggunakan formatnya seperti apa ya. Karena tadi di bagian depan itu adalah menggunakan Romawi ya, maka kita pilih yang ini ya, yang menggunakan Romawi kecil, huruf Romawi yang kecil ya, double I, triple I dan seterusnya seperti ini. Mulainya dari angka 1 misalnya. Nah, kita klik OK ya, kita klik OK. Maka di sini akan berubah menjadi nomor halamannya adalah Romawi. Nah, seperti ini. Sementara untuk di halaman bab 1 introduction ya, introduction, di sini halamannya adalah bisa berbeda ya, karena di sini menggunakan format yang berbeda itu boleh. Makanya di sini masih angka Romawi ya, nanti di sini ya, ini masih angka Romawi, nanti di sini sudah menggunakan angka Arab. Nah, cuma di sini formatnya ya, di sini kalau kita lihat penomoran halamannya ya. Nah, penomoran halaman di section yang kedua ini formatnya adalah menggunakan, kita pilih yang angka biasa. Kemudian mulainya dari angka halaman 1 ya, seperti ini ya. Sehingga nanti kita hasilkan ini adalah menggunakan di depan itu menggunakan halaman Romawi, sementara yang konten ya ini nanti menggunakan halaman angka Arab ya. Ini sudah halaman 1, halaman 2 dan seterusnya ya. Nah, seperti ini. Nah, masalah nanti formatnya nanti kita menggunakan style ya. Jadi jangan ini di format sekarang, itu nanti ya. Baik. Nah, kemudian sekarang kita akan memasukkan kontennya ya, misalnya. Ya, misalnya saya akan mulai dari cover ya. Dari cover kita isikan misalnya ya. Nah, kita isikan. Nah, seperti ini. Misalnya ini hurufnya kan harusnya huruf besar ya. Ini hurufnya huruf besar untuk judul misalnya. Nah, seperti ini. Bold misalnya, Time New Roman bold ya. Nah, sorry. Nah. Kemudian ini nama-nama, misalnya nama mahasiswa ya. Nah, kemudian di sini nama departemennya misalnya ya. Misalnya di bagian depan ini adalah ya ini bergeser karena tadi kita tidak menggunakan page break ya, makanya lebih baik seperti ini ya, perpindahan halamannya itu menggunakan page break ya. Nah, sehingga kalaupun di sini tidak pergeseran yang di sini tidak mempengaruhi yang di sini. Nah, di halaman cover seharusnya kan tidak mengandung nomor halaman ya, di halaman cover ya. Maka bagaimana caranya? Bisa kita double klik aja. Nah, di sini kita kasih different first page. Jadi halaman yang pertama itu dibuat menjadi berbeda ya. Maka ini kita centang ya. Nah, otomatis halaman cover sudah tidak mengandung nomor halaman. Sementara yang halaman kedua halamannya diperlihatkan ya, seperti itu. Nah,
Kemudian nanti kita kondisikan judul-judul ini ya. Ini menggunakan format yang namanya heading ya. Ini menggunakan format di bagian sini ya, ada style ya namanya, style. Ini style. Di bagian style ini. Nah, di style ini kita menggunakan formatnya adalah heading ya. Nanti ada hierarkinya ya, ada heading level 1, ada heading level 2. Jadi kalau subbab itu menggunakan heading 2 misalnya ya. Nah, maka di sini kita kondisikan sebagai heading 1 ya. Kalau kita klik di sini ya, di style ya, home, kemudian di sini ada style, maka di sini ada banyak style. Kita juga bisa create new style di sini ya. Nah, maka ini kita kondisikan sebagai heading 1 ya. Nanti masalah formatnya bisa belakangan ya. Kemudian di sini adalah juga heading 1, tinggal kursor diletakkan di sini aja. Kemudian klik di stylenya. Nah, udah. Ini juga sama ya, letakkan di sini kursornya, pilih heading 1. Nah, ini juga sama ya, heading 1. Nah, ini juga sama. Ya, ini kita kasih heading 1 ya. Nah, misalnya nanti Anda akan membuat subbab misalnya ya. 1.1 misalnya ya. 1.1 itu misalnya latar belakang ya. Latar belakang ya, kalau di dalam bahasa Inggris ya itu namanya background ya, background. Nah, maka ini namanya level 2, maka di sini namanya subheading level 2. Nah, seperti ini ya. Baru nanti di sini udah mulai teksnya ya. Nah, teksnya ini bisa kita ambilkan, misalnya ya ini misalnya kita ambil ya. Kita ambil seperti ini, kemudian kita bisa kita paste di sini ya, kita paste. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita bisa memformatnya nanti ya, kita bisa menggunakan. Nah, contohnya kita akan membuat subjudul lagi ya, misalnya tadi yang tujuan ya, tujuan kita ambil misalnya di mana ya? Misalnya ini kita ambil sebagai tujuan ya. Tujuannya. Berarti ini 1.2 ya. Namanya objektif. Nah, misalnya ya. Silakan nanti tergantung dari kondisi tesisnya masing-masing ya. Nah, coba ini kita simpan dulu supaya tidak hilang ya. Pertemuan 1 misalnya smart dokumen ya, misalnya. Nah, sekarang kita ini kita kondisikan namanya heading 2 tadi ya. Baru nanti di level 2 kita kan ada lagi yang namanya ini ya, material and method misalnya ya, di bab 2 misalnya ya. Misalnya, nah pergantian bab itu misalnya di sini ya, kita kondisikan di sini. Nah, pergantian bab itu bagusnya adalah kita menggunakan back break ya. Nah, seperti ini supaya dia selalu di halaman baru. Jadi pergantian bab ya, ini chapter 2 ya. Chapter 2 itu sebaiknya kita kasih back break ya. Kita kasih back break supaya dia selalu dimulai dari halaman baru ya. Nah, seperti ini. Oke, nanti ini kita kondisikan, ini kan heading 1, ini yang heading 2 ya, seperti itu. Coba sekarang kita ambil ya dari sini, misalnya saya ambil semua. Ya, sebelum gambar dulu ya. Misalnya sebelum gambar dulu. Nah, misalnya sampai sini dulu. Ya, ini kita masukkan. Jadi ini ibaratnya ketika Anda mengetik atau membuat suatu
tesis misalnya menulis ya. Maka di sini kita kondisikan adalah heading 2 lah. Ternyata di sini ada heading yang level 3 ya. Berarti ini kita pilih yang heading level 3. Nah, kalau ini belum ada bisa kita buat dengan menggunakan new style ya. Kalau lihat new style nanti seperti ini ya. Tinggal disesuaikan aja. Ini headingnya heading 3 ya. Dan seterusnya. Nah, nanti baru saya ajarkan bagaimana kita meletakkan suatu gambar ya, misalnya di sini mengacu pada gambar 1 gitu ya. Nah, itu tahap berikutnya. Sekarang tadi Anda akan berpikir ya, bagaimana dengan formatnya? Ini kan masih kacau seperti ini ya, misalnya gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau kita sudah menggunakan style, maka sebenarnya kita tidak perlu begini. Kan kita bisa aja ngeblok seperti ini ya. Misalnya ditentukan bahwa hurufnya Times New Roman ya kan. Kemudian fontnya 12 ya kan. Kemudian paragrafnya adalah ini menggunakan spasinya 0 ya. Ini 00, pastikan ini 00 1,5 misalnya. Nah, Anda bisa menggunakan sistem manual seperti ini, tapi kan nanti harus satu-satu seperti ini ya kan, atau diblok dulu baru diformat. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan format style. Nah, maka semua paragraf yang menggunakan ya, semua paragraf yang menggunakan style yang sama, begitu diganti propertiesnya akan berganti semua. Nah, ya, misalnya ini saya ulang lagi ya, saya ulang. Misalnya kita menggunakan style ya, misalnya ya, style. Nah, saya sarankan bahwa style ini adalah namanya stylenya body tag misalnya ya. Maka di sini kita kenal nanti yang namanya body misalnya ya. Di sini menggunakan body atau body tag ya. Misalnya ini kita klik body. Nah, seperti ini ya. Ini juga kita klik body, tinggal kursor diletakkan di paragraf itu. Body misalnya. Nah, misalnya tadi formatnya adalah penulisannya fontnya adalah font 12 misalnya. Kemudian spasinya 1,5. Nah, caranya memformat itu adalah dari stylenya, bukan dari teksnya. Jadi di sini di style itu ya, ini kita klik kanan, ya, klik kanan, modify, ya. Nah, nanti di sini kan kita bisa kondisikan ya. Tadi spasinya 1,5, hurufnya Times New Roman, ukuran fontnya 12. Kemudian rata kanan kiri. Nah, sekarang tinggal format paragrafnya ya, paragrafnya. Nah, ini kita kondisikan 1,5 ya. Spasi 1,5 ini 0, before dan afternya adalah 0 ya. Maka kita klik OK. Nah, seperti ini. Ini adalah format normal ya, normal. Ini juga normal. Ini body ya. Kalau ini kan body. Nah, ini adalah body. Nah, sama. Jadi memformatnya gampang seperti ini, nggak usah diblok. Tinggal kursor letakkan sini, klik body, sudah berubah semuanya ya, sepanjang file ini ya, sepanjang file ini seperti itu ya. Contohnya kayak gini, tinggal dikasih aja body. Nah, body sudah terformat secara otomatis seperti ini ya. Nah, itu adalah bagaimana kita menggunakan style untuk memformat dokumen kita supaya tidak tidak terlalu lama kita di dalam memformat dokumen ya. Jadi menggunakan style ya. Nah, jadi dalam satu file ini misalnya ada 200 halaman gitu ya. Semua paragraf yang menggunakan style yang sama, maka bisa kita ubah propertiesnya di sini. Misalnya ya, ternyata formatnya itu adalah teksnya semuanya warnanya biru misalnya gitu ya. Maka kita bisa ubah dari mana? Jangan diblok kemudian baru diubah, bukan. Nah, maka dari sini kita klik modify, kemudian di sini kita pilih font ya, misalnya color ya. Di sini colornya kita pilih misalnya warna warna biru misalnya ya. Otomatis dalam satu file dokumen itu akan berubah menjadi warna biru. Nah, seperti ini. Nah, gitu kan. Nah, bayangkan kalau Anda 200 halaman harus ngeblok part by part gitu ya, maka itu akan terlalu lama ya.
Oleh karena itu kita gunakan yang namanya style ini. Nah, sekarang tinggal formatnya judul tadi ya. Misalnya judul itu formatnya adalah heading 1 itu warnanya hitam ya, tetap warnanya hitam. Kemudian fontnya tetap Times New Roman, misalnya 16 itu ya, tidak apa-apa. Ya, kemudian paragrafnya mungkin tetap 1,5 ya, 1,5 00 spacingnya, nah, bisa seperti ini. Maka semua chapter, nah itu akan berubah semuanya, ya kan? Ini tinggal kita ubah menjadi uppercase misalnya. Nah, misalnya yang ini heading 2 ya, yang heading 2. Heading 2 misalnya juga menggunakan font Times New Roman ya, ukuran 12 bold misalnya gitu ya. Yang level 2 itu kita bold ya. Kita tebalkan hurufnya. Maka kita klik heading 2. Di sini kita klik kanan. Nah, kita modify ya. Tadi fontnya adalah tetap warnanya hitam ya. Kemudian ukurannya 12. Ini kita pilih Times New Roman ya. Kemudian tadi bold ya. Kemudian spasinya ya, ini spasinya tetap menggunakan double 1,5, dan ini adalah spacingnya before and afternya adalah 00 ya. Nah, kita kondisikan aja seperti ini, kita klik ya. Kalau ini sudah semuanya, kita ini rata kanan atau rata kiri ya, misalnya rata kanan kiri misalnya. Nah, kita klik OK aja. Nah, maka semua dalam satu dokumen udah akan berubah semua ya kan. Nah, seperti ini ya. Jadi cukup mudah kalau kita menggunakan fitur yang ada di MS Word ya. Kalau kita memformat dokumen yang sampai halamannya panjang gitu ya dalam satu file, maka kita bisa kondisikan menggunakan format style. Jadi fasilitas style ini sangat bermanfaat sekali sebenarnya ya. Termasuk nanti membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar secara otomatis ya. Nah, sekarang yang level 3 ini ya, subheading level 3. Maka subheading level 3 ini ya harus kita ini dulu, kita modify dulu tadi kan. Fontnya misalnya warnanya tetap hitam, tidak bold ya. Fontnya tetap 12. Ini Times New Roman ya. Kemudian rata kanan kiri, spasinya tetap 1,5 ya. Tetapi tidak bold, bedanya dengan yang level 2 tadi ya. Tinggal kita lihat di nah ini paragrafnya ya, spacing before and afternya 0, kemudian line spacingnya 1,5. Kita klik OK aja. Nah, maka seluruhnya sudah akan berubah seperti itu ya. Nah, itu adalah cara memformat dokumen ketika jumlah halamannya banyak, tapi dengan cara ini lebih efektif ya. Misalnya judul chapter tadi kita inginnya bold ya, bisa aja. Ini kita modify lagi supaya tadi fontnya adalah mungkin font 16 bold misalnya. Nah, otomatis akan semuanya menggunakan bold ya, seperti itu. Nah, itu adalah bagaimana kita menformat atau memanfaatkan style untuk dokumen kita supaya smart ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara kita merujuk ke gambar dan meletakkan gambarnya ya, supaya nanti bisa dibuat daftar gambar secara otomatis. Maka kalau kita menggunakan daftar gambar secara otomatis, maka tidak boleh merujuknya itu menggunakan manual seperti ini. Ini kan manual biasa ya. Nah, maka coba kita letakkan dulu gambarnya ya. Misalnya kita ambilkan dulu gambarnya ya. Gambarnya kita letakkan, kemudian figur caption itu ada di bawahnya ya. Misalnya kita kopikan ini figur 1 ya. Ini gambar 1. Nah, kita membuat figur captionnya adalah tidak boleh dengan cara manual seperti ini ya. Maka kita harus menggunakan formatnya ya. Formatnya adalah kita misalnya
di sini kita manfaatkan yang namanya reference ya. Di sini ada reference ya. Di reference ini nanti kita mengenal yang namanya insert caption ya. Nah, maka penulisan judul gambar ini harus menggunakan insert caption ya. Misalnya ini ya, saya kasih insert caption. Nah, otomatis kita akan dibawa kepada figur ya, atau gambar. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia misalnya ya, seperti ini misalnya ini nggak ada ya. Nah, misalnya figur juga nggak ada. Nah, maka figur otomatis ya, ini defaultnya ada. Tapi kalau kita misalnya menggunakan bahasa Indonesia ya, kebetulan kok ada namanya gambar satu bukan figur satu, maka kita membuat label yang baru. Misalnya tadi kan gambar gitu ya, gambar ya. Maka kita klik OK. Nah, otomatis ini menjadi gambar satu gitu ya. Tetapi di sini misalnya kita menggunakan figur ya. Berarti kita pilih figur satu misalnya ya. Kita klik OK aja. Oke. Nah, maka kita bisa menggunakan jangan menggunakan yang ketik manual, tapi kita menggunakan sistem. Nah, cirinya adalah kayak gini. Angka satunya itu adalah agak gelap kalau kita blok ya. Berarti dia menggunakan program ya. Nah, nanti di captionnya ini untuk stylenya bisa kita kondisikan ya. Nah, di caption tadi misalnya ini caption kita kondisikan formatnya tetap menggunakan Time New Roman, fontnya 12, warnanya adalah hitam, spasinya juga tetap 1,5 ya, 1,5, before afternya 0. Nah, seperti ini ya. Nah, klik OK ya. Nah, misalnya ini. Nah, oh ya, tidak italik ya, tidak miring ya. Misalnya ini tidak italik. Nah, seperti ini ya. Ini figur satu. Jadi kalau kita blok di sini ada agak gelap di angka satunya, maka itu berarti menggunakan kode program. Nah, bagaimana cara merujuknya sekarang? Cara merujuknya adalah tidak diketik manual. Kalau ini kan tidak mengandung kode program karena ini angka satunya kan tidak gelap kayak tadi ya. Berarti ini harus kita menggunakan program cara merujuknya ya. Ya, berarti ini dari reference ya, dari reference tadi kita pilih yang namanya cross reference. Nah, cara merujuknya, cara mensitasi ke dalam gambarnya adalah ya, kita menggunakan letakkan kursor di tempat kita akan mensitasinya, baru klik cross reference ya, cross reference, klik. Nah, kita pilih di sini adalah figur ya. Tadi kan yang mau kita rujuk adalah figur. Maka figur kita klik, kemudian di sini kita pilih only label and number. Nah, di sini nanti sudah ada listnya gambar ya. Tergantung yang mau kita rujuk itu gambar yang mana ya. Misalnya ini gambar satu, kita klik insert. Nah, di sini sudah merujuk dan rujukannya ini otomatis karena di sini menggunakan kode program. Ya, ini kalau kita blok gini kan warnanya agak gelap gitu ya. Nah, seperti itu ya. Coba kita lanjutkan ya dokumennya. Nah, baru kemudian kita letakkan, misalnya kita teks dulu ya. Sampai sini ya, sampai tabel ya, sampai tabel 1. Nah, nah di sini kita kondisikan tadi apa? Headingnya heading level 3 ya, heading 3. Kemudian di sini adalah body ya, ini adalah body. Kemudian nah, normal gunanya adalah untuk memformat ya seperti paragraf, tetapi dia dimulai, tapi itu merupakan kelanjutan dari paragraf sebelumnya ya. Jadi misalnya nih ya, nah kalau misalnya ini adalah belum ganti paragraf, ini juga belum ganti paragraf, masih lanjutannya ini, maka kita menggunakan stylenya normal. Misalnya di sini disisipin dengan gambar atau tabel gitu ya, atau persamaan misalnya. Maka kita menggunakan formatnya normal. Nah, jadi ini adalah kita format
menggunakan format normal ya. Nah, normalnya di sini fontnya kan belum kita ubah. Kita sesuaikan Times New Roman ini 12 ya. Kemudian rata kanan kiri 1,5. Kemudian nah ini before and afternya 0. Nah, seperti ini ya. Kita klik OK. Nah, ini sudah menggunakan format normal ya. Mohon maaf ini yang persamaan biarkan aja seperti ini. Nah, kemudian yang ini ya, result and discussion ya. Ini adalah menggunakan, ini udah ganti bab lagi ya. Ini sudah bab 3. Nah, ini kita seharusnya kan ini menggunakan headingnya adalah heading 1 ya. Misalnya ini chapter 3 ya. Ini chapter 3. Kemudian ini heading 2 ya. Nah, jadi waktu dia masih posisi di sini, tadi harusnya bergantinya adalah menggunakan backbreak ya. Nah, di sini ada backbreak ya supaya nanti dia selalu di halaman yang baru. Nah, sudah ada backbreak ya. Nah, seperti ini. Chapter. Ya. Nah, di sini adalah heading 2, heading 1 ya. Ini heading 1, ini heading 2. Di sini adalah body ya. Nah, sekarang meletakkan tabelnya. Ini kan masih manual ya. Bagaimana kita meletakkan tabelnya sekarang? Ya, misalnya tabel ini ya. Kita masukkan. Ini captionnya. Ya, ini caption tabel. Kemudian bawahnya kita letakkan tabelnya ya. Nah, di sini kan masih menggunakan manual ya, tidak caption. Harusnya kan yang benar adalah caption supaya nanti mengelinknya dengan rujukan itu benar. Ya, sehingga di sini harus kita kembali ke reference. Kemudian di sini kita cross reference ya. Insert caption dulu ya, caption table dulu ya. Di sini insert caption. Nah, captionnya ini kan bukan gambar tapi tabel ya. Maka ini kita pilih yang tabel, ya, tabel yang menggunakan bahasa Inggris ya. Table ya, table 1. Oke ya. Kemudian yang ini yang manual tadi kita hapus ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian cara merujuknya ya, ini kan menggunakan manual nih. Nah, menggunakan manual seharusnya adalah menggunakan cross reference ya. Maka di sini kita kasih cross reference ya, cross reference ya. Ini kita hapus dulu. Kita masuk ke cross reference. Kemudian kita pilih tabel ya, tabel. Nah, ini kita pilih only label and number dan ini kita rujuk tabel 1. Nah, oke. Belum ya. Cross reference tabel. Ini udah benar tabel 1 insert. Nah, di sini sudah merujuk ya. Jadi ini sudah merujuknya menggunakan program, ada hyperlinknya. Kemudian juga ini angka numberingnya juga sudah menggunakan program ya. Itu adalah cara merujuk tabel atau caption tabel itu juga menggunakan caption tabelnya juga menggunakan program ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Nah, ini dirujuk lagi di sini ya. Coba kita kondisikan dulu sampai tabel 2 ya. Sampai di tabel 2. Nah, tabel 1. Nah, ini masih menggunakan manual ya, based on tabel 1 ya. Based on tabel 1 ya. Maka ini harus kita ganti ya menggunakan tadi format reference. Cross reference, tabelnya tabel 1 dirujuk kan itu. Sama dengan ini juga sama kita gantikan.
Jadi nanti kalau tujuannya apa? Kalau nanti kita menyisipin satu tabel lagi sebelum tabel 1, maka secara otomatis penomoran tabel ini akan berubah menjadi tabel 2. Tapi kalau kita tidak menggunakan cross reference ini, maka di sini ya akan tetap tabel 1 terus walaupun tabelnya udah diganti tabel 2 gitu kan. Nah, ini yang masalah. Sehingga nanti bisa otomatis semuanya ya. Kemudian ini adalah ya, ini body ya. Kemudian di sini adalah heading 2. Ya, ini heading 2. Ini adalah body ya. Nah, sekarang kita merujuk ke tabel 2 ya. Tabel 2 kita ambilkan tabel 2-nya ya. Tabel 2-nya kita ambil. Captionnya ini kita copy. Nah ini masih menggunakan manual ya. Ini kita captionnya kita ubah ya. Di sini kita isikan tabel 2 ya. Menggunakan kode program tadi ya, menggunakan insert caption ya. Tabel 2. Nah, seperti ini titik. Nah, ini sudah menggunakan kode ya. Nah, merujuknya juga sama, ini kita ganti dengan cross reference yang merujuk ke tabel 2 ya. Kita klik insert. Nah, seperti ini ya. Sehingga nanti rujukan ke tabel 2 dan penomoran tabel itu menggunakan kode program. Ini warnanya kan agak gelap gitu ya. Oke. Kita masukkan teks lagi yang lanjutannya ya. Misalnya ini sampai ke conclusion misalnya ya. Sampai reference sekalian lah. Nah, kemudian di sini kita formatnya adalah ini body seperti tadi. Body, kemudian di sini adalah conclusion, ini adalah sudah ganti bab lagi, sehingga di sini harus menggunakan back break ya. Ini back break. Nah, di sini adalah chapter 4 ya. Chapter 4 itu adalah conclusion. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah body udah. Reference ini juga harus halaman baru lagi karena ini levelnya adalah level heading 1 ya. Nah, ini kita letakkan kursor di sini, kita kasih back break lagi. Nah, seperti itu. Oke, sekarang sudah kita pilah-pilah ya antara conclusion, kemudian result and discussion ya. Kemudian sistem rujukannya juga sudah menggunakan figur reference, cross reference ya. Nanti kita akan praktekkan kalau kita menyisipin satu gambar atau satu tabel ya. Apakah nanti secara otomatis penomorannya akan berubah gitu ya. Nah, kira-kira itu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat daftar gambar, daftar tabel, daftar isi secara otomatis ya. Maka kita kembali ke halaman depan di list of table ya. Nah, misalnya di sini isi kata pengantar ya. Di mana isi kata pengantar nanti kan menggunakan format body ya. Nah, sekarang list of table ini kita isikan dengan bagaimana kita membuat daftar tabel yang secara otomatis. Misalnya di dalam tesis kita itu ada 50 tabel ya. Ada 50 tabel, Anda masa ngetik satu-satu begini kan itu lama ya. Tabel 1 apa itu kan lama ya. Maka caranya supaya otomatis, tadi kan kita waktu memasukkan tabel kan sudah menggunakan insert caption dan cross reference, maka otomatis di sini bisa kita bikin daftar tabel secara otomatis. Caranya kita masuk ke cross reference ya, kursor letakkan di sini ya, letakkan di sini. Kemudian di sini ada insert table of figures
Ya, ini kita klik. Nah, di sini kita pilih tabel. Karena ini list of table, berarti yang akan kita tabelkan adalah bagian tabelnya. Di sini ya, captionnya adalah kita pilih yang. Tapi kalau nanti itu list of figure, berarti kita pilih yang gambar gitu ya. Maka ini kita pilih tabel. Ya. Kemudian formatnya ini bisa dari template atau nanti kita bisa kondisikan dengan stylenya kayak tadi ya. Kita klik OK. Nah, otomatis di sini sudah ada daftar tabelnya dan nomor halamannya. Jadi bayangkan kalau Anda membuat daftar tabel di mana tabelnya berjumlah 50 di sepanjang tesis yang punya nomor halaman sampai 200-an, maka Anda harus satu-satu kan mengidentifikasi tabel 1 halaman berapa, tabel 2 halaman berapa gitu ya. Maka itu terlalu lama sehingga praktis kita harus menggunakan format ini ya supaya bisa cepat gitu kan. Nah, sama dengan gambar ya. Gambar kita masukkan insert tabel of figure, tapi kita pilih figure. Nah, otomatis kita klik OK aja. Nah, otomatis semua gambar itu bisa akan terlistkan di sini. Nah, masalah ini formatnya nanti bisa di hyperlink ini bisa kita edit ya. Kita harus tetap menggunakan misalnya Times New Roman ya, ukurannya 12 ya. Kemudian ini formatnya adalah warna hitam ya. Kemudian ya seperti ini, klik OK ya. Nah, jadi itu tinggal diformat di stylenya. Sekarang daftar isi ya. Bagaimana kita membuat daftar isi? Filosofinya adalah ketika judul utama dan subjudul sudah dibuat menggunakan heading, format heading, maka sebenarnya bisa kita bikin daftar isinya menggunakan modelnya seperti tadi ya, tapi bukan di cross reference ya. Nah, maka letakkan kursor di sini. Nah, kemudian di sini kan ada namanya table of content ya di bagian reference ya. Jadi kita sudah tidak menggunakan lagi ini. Kalau ini kan khusus table and figure, juga equation sebenarnya. Nah, di sini adalah table of content ya. Ini kita klik table of content. Kita mau pakai format yang mana ya? Bisa kita pilih. Misalnya ini ya, kita pilih, klik. Nah, maka di sini sudah tersusun secara otomatis ya tentang table of content-nya ya. Beserta nomor halaman, pembagian chapternya ya. Seperti itu ya. Nah, jadi itu yang membuat kita itu menjadi lebih mudah di dalam menyusun ya. Nah, perhatikan di sini ya. Conclusion tadi kan belum kita format menggunakan heading 1 ya, sehingga tadi belum ditambahkan ke dalam table of content kan. Sehingga filosofinya adalah kita itu harus memformat headingnya ini adalah menggunakan heading 1, heading 2, heading 3 supaya bisa dimasukkan ke dalam table of content ya. Kayak yang di sini tadi kan belum masuk di sini ya. Baru sampai chapter 3 ya. Maka tadi kita kondisikan ya. Nah, kita kondisikan. Nah, ini adalah heading 1. Nah, kemudian di sini ini juga heading 1. Nah, nanti otomatis yang di table of content akan diupdate, tapi tidak langsung ya. Nah, di sini belum kan? Caranya adalah di sini klik kanan aja ya. Nah, bisa kita blok semuanya menggunakan Ctrl A ya. Ctrl A kemudian klik kanan. Nanti di sini ada update field ya. Update field. Update entire table. Nah, kita klik update entire table lagi ya, ini update entire table. Nah, udah kan? Chapter 4 sudah masuk, reference juga sudah masuk. Hingga kita bisa menyusun daftar isi, daftar gambar, daftar tabel secara otomatis ya. Oke, silahkan nanti dipraktekkan. Sekarang bagaimana kalau kita menyisipin gambar ya? Kita menyisipin gambar, apakah nanti otomatis
gambar gambar satu ini akan otomatis menjadi gambar satu. Misalnya kita letakkan di bab 1 ya, sebelum ada figur 1. Misalnya di sini nanti kita akan letakkan satu gambar ya. Misalnya sebentar ya. Saya ambilkan dokumen lain yang gambarnya berbeda ya. Misalnya ya. Jadi saya akan sisipkan satu gambar di situ ya, misalnya dari dokumen lain. Misalnya gambar ini ya, XRD misalnya lah. Ini sebagai contoh saja ya. Mungkin tidak pas. Nah, kita masukkan dulu gambarnya ya, caption. Captionnya saya tuliskan dulu, baru coba saya letakkan gambarnya. Gambarnya saya masukkan ya. Aduh. Sini ya, gambar. Nah, kemudian coba biar tetap di halaman sini. Nah, di ini tadi ya, ini tadi kan figur 2-nya harus kita menggunakan format reference ya, jadi tidak menggunakan tag manual ya. Maka di sini kita klik insert caption ya. Insert caption, kita pilih ini adalah figur, maka dia akan otomatis figur 1 ya, karena sebelumnya belum ada figur ya. Nah, oke. Nah, kemudian di sini harus kita rujuk juga figur 1-nya tersebut ya. Misalnya ini merujuk ke dalam kurung misalnya figur 1, maka ini cross reference kita pilih figur ya. Figur 1 misalnya ya. Ini harusnya jangan entire tadi ya. Merujuknya adalah cross reference figur 1, tapi ini only label and number. Oke, jadi ini sudah dirujuk ya. Gambarnya sudah, figur 1. Nah, apakah figur 1 yang tadi akan berubah menjadi figur 2? Nah, ternyata belum. Tapi di penomoran gambarnya sudah, tetapi di dalam rujukannya belum. Ya, caranya bagaimana? Kita nggak usah melototin ini satu-satu, maka tinggal kita Ctrl A, ya, kita blok seluruhnya, klik kanan, ya. Kemudian di sini kita klik update field. Nah, kita klik lagi update entire table, update entire table, update entire table. Nah, otomatis di sini sudah berubah menjadi figur 2, ini menjadi figur 2. Termasuk di daftar gambar itu sudah terupdate secara otomatis juga. Kalau kita Ctrl A di update tadi ya. Nah, di sini sudah masuk kan figur 1, figur 2. Nah, itu ya caranya menyisipin gambar. Sekarang kalau kita mau menyisipin tabel misalnya ya. Misalnya bagaimana cara nyisipin tabel ya? Apakah sama dengan kita menyisipin gambar tadi ya? Saya kira sama saja. Ya, misalnya di sini sudah ada tabel 1 ya. Misalnya kita akan meletakkan tabel di bab 2 misalnya ya. Di sini akan kita letakkan tabel misalnya ya. Ini tabel ya, kita cari tabel any table lah yang kita untuk demo aja ya, misalnya ini ya, kita ambil dulu tabelnya, kita masukkan di sini. Nah, captionnya kita copy ya. Nah, ini adalah judul tabel, diletakkan di atasnya tabel. Nah, kita penomorannya adalah kita menggunakan reference ya. Kita insert caption, tapi kita pilih table ya. Table, berarti ini otomatis table 1 karena tabel 2 kan tabelnya kan di bawahnya tadi kan. Kita klik OK ya. Nah, tabel 1 sudah, dan ini harus kita rujuk di dalam teksnya di sini ya. Nah, misalnya kita merujuk ke jangan manual ya, kita masukkan di sini, tapi menggunakan cross reference ya. Kita merujuk ke tabel ya.
Ini pilih only label and number, kita pilih tabelnya. Nah, ini rujukannya sudah menggunakan program, ini juga sudah menggunakan program. Apakah tabel 1 yang tadi akan berubah menjadi tabel 2? Ya, kasusnya sama dengan figur tadi. Penomoran tabelnya sudah berubah, tetapi rujukannya belum. Ini juga belum kan? Nah, caranya adalah kita kontrol A ya, tekan tombol kontrol sama A ya. Kemudian klik kanan, update field ya. Update entire table. Kemudian update entire table, update entire table ya. Nah, otomatis di sini sudah rujukannya ke gambar 2, sudah otomatis ya. Coba kita lihat di daftar tabelnya apakah sudah otomatis berubah? Sudah berubah juga, sudah disisipkan. Nah, jadi kira-kira itu ya untuk smart dokumen. Nah, kalau ini adalah antisipasi kalau kita itu tesis kita mungkin panjang ya, mungkin sampai 200 halaman, sementara kita harus memanage gambar, tabel ya, daftar isi ya. Ya, supaya tidak manuali kita melihat ini halaman berapa, ini page berapa, itu supaya tidak manual ya, tapi kita menggunakannya secara otomatis. Nah, caranya adalah seperti yang kita lakukan pada hari ini, seperti ini ya. Silahkan. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan chat ya di Microsoft Teams ya, dengan mereplay dari event perkuliahan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.